Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Zura Nugroho dengan NPM 24320008. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang pemeriksaan 12 saraf kranialis. Nervus yang pertama yaitu nervus olfaktorium, yaitu nervus penciuman, sehingga kita akan mengetes bagaimana ketajaman dari penciuman pasien. Apakah ibunya dalam kondisi pilek? Baik, saya periksa dulu ibunya ya. Selanjutnya tutup hidung satu dengan tangan. Tarik nafas. Baik, hembuskan. Satunya lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Baik, Bu, saya akan melakukan pemeriksaan indera penciuman. Pada saat pemeriksaan mohon tutup matanya ya, Bu. Sekarang coba tutup mata dulu. Oke, baik. Selanjutnya tutup hidung seperti ini. Mohon diidentifikasi. Ini bawa apa? Ini bawa apa? Ini bawa. Sekarang lubang hidungnya sebelah mana nih, Bu? Ini bawa apa? Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan nervus opticus yang terdiri dari pemeriksaan visual dan pemeriksaan lapang pandang. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata. Mohon untuk ibu untuk menutup matanya sebelah kanan. Oke, tebak ya. Oke. Ini angka berapa, Ibu? 2. Yang ini? 2. Oke, untuk mata sebelahnya. Ini angka berapa? 2. Ini angka berapa? 3. Ini angka berapa? 5. Oke, baik. Tolong tutup mata sebelah kanan. Nah, terus tatap hidung saya. Kita periksa Bilang jika terlihat. warna. Terlihat? Di atas terlihat? Terlihat. Nah, selanjutnya mata sebelahnya, sebelah kiri. Terlihat? Lihat. Lihat. Pemeriksaan nervus berikutnya ada nervus 3, 4, dan 6. Pemeriksaan nervus ini meliputi gerakan bola mata dan juga refleks pupil. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan prosedur refleks gerak bola mata dan mata mengikuti arah gerak benda. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk refleks pupil dengan menggunakan sunlight. Jika mata terkena pancaran sinar sunlight, maka pupil akan mengecil. Ini adalah pemeriksaan secara langsung. Pemeriksaan yang kedua dilakukan dengan cara indirect, dengan cara kita menutup salah satu mata yang tidak terkena cahaya, dan kita mengamati kondisi mata yang tidak terkena cahaya tersebut, apakah mengalami miosis atau tidak jika tidak terkena refleks cahaya. Kita beri refleks cahaya pada mata sebelah kiri, lalu kita lihat mata sebelah kanan apakah ikut mengecil, dan mata keduanya ternyata ikut mengecil. Pemeriksaan nervus berikutnya yaitu nervus kelima dengan nama nervus trigeminus, yaitu nervus yang menginervasi otot-otot di bagian pengunyahan. Dalam nervus 5 kita akan memeriksa bagaimana berfungsinya motorik dan sensorik. Untuk pemeriksaan motorik kita lakukan sebagai berikut. Kita meminta pasien untuk saling menggigit gigi dengan kencang. Kemudian kita meraba bagian musculus masseter, ini tampak kontraksi. Lalu kita juga meraba bagian musculus temporalis. Di situ juga teraba adanya kontraksi otot.
Pemeriksaan nervus yang kelima untuk sensoris, kita meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah rangsang yang diterima di area wajah itu berupa rangsang benda halus atau rangsang nyeri, yaitu benda tajam. Halus, 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 tajam, tajam, halus. Selanjutnya kita akan melakukan pengetukan pada dagu saat mulut dalam keadaan terbuka dan jari kita diletakkan di atas dagu dan kemudian diketuk menggunakan refleks hammer. Nah, normalnya jika diketuk akan menutup. Nervus berikutnya adalah nervus yang ketujuh, yaitu nervus facialis. Kita akan melakukan pemeriksaan sensoris dan juga motorik. Untuk pemeriksaan motorik, kita mencoba untuk meminta pasien dengan memejamkan mata yang kuat dan kita akan berusaha untuk membuka matanya. Ini menandakan bahwa otot di mata pasien itu sangat kuat. Selanjutnya, minta pasien untuk menaikkan alis ke atas. Kita akan melihat simetris atau tidak. Dan kita akan memperhatikan juga lipatan nasolabia. Ketika simetris berarti secara facialisnya bagus. Kemudian kita minta pasien untuk mengerucutkan mulut atau mencucu. Dan kita minta pasien untuk bersiul. Kemudian gelembungkan pipi dan saya coba untuk menekan. Itu adalah bagian nervus yang ketujuh untuk saraf motorik. Nah, sekarang kita akan memeriksa pada saraf sensorik. Kita akan meminta pasien untuk bisa mengidentifikasi rasa apa yang akan dia rasakan di lidah. Nanti saya akan meneteskan beberapa rasa dan pasien dimohon menunjukkan rasa tersebut di kertas. Pemeriksaan nervus nomor 7, sensoris maupun motoris sudah kita lakukan. Pemeriksaan nervus selanjutnya yaitu nervus ke-8, yaitu nervus vestibulocochlearis yang terdiri dari pemeriksaan untuk pendengaran dan juga keseimbangan pada pasien. Pada pemeriksaan ini kita memerlukan alat yaitu berbutala. Ada 3 jenis tes pendengaran yang akan kita lakukan ke pasien. Yang pertama ada tes Weber, kemudian tes Rina, dan yang terakhir adalah tes Webeck. Pemeriksaan nervus berikutnya yaitu nervus ke-9 dan nervus ke-10, yaitu nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Pemeriksaan ini akan dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama adalah refleks menelan dari pasien, yang kedua adalah letak ovula, dan yang ketiga adalah refleks untuk muntah. Kita akan mulai refleks yang pertama yaitu refleks menelan. Kita akan meminta pasien untuk meminum, minta tolong untuk bisa ditelan. Bismillah, sambil kita mengamati gerakan leher pada pasien. Ada naik turun sehingga menunjukkan fungsi dari nervus ini bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan melihat posisi uvula dan pita suara pada pasien. Kita minta pasien untuk membuka mulut dan mengeluarkan bunyi A. Lidah, lidahnya. Kita lihat ovulanya ada di tengah. Selanjutnya kita akan membuat refleks muntah pada pasien. Pemeriksaan nervus selanjutnya adalah nervus yang ke-11 yaitu nervus aksesorius. Kita akan melakukan pemeriksaan ini pada 2 muskulus. Pada pemeriksaan yang pertama, kita akan meminta pasien untuk menengok ke salah satu sisi dan kita akan mencoba untuk menahannya. Dan terdapat otot leher yang berkontraksi. Kemudian kita akan memeriksa musculus trapezius. Kita akan melihat bagaimana kondisi bahu dari pasien. Normalnya bahu kanan dan kiri harusnya simetris. Selanjutnya kita akan minta pasien untuk mengangkat kedua bahu dan kita akan menahan bahu ke bawah. Dari pemeriksaan bahwa dinyatakan fungsi dari bahu pasien ini baik.
pemeriksaan nervus yang ke-12 adalah nervus lipoglosus. Nervus ini menginervasikan bagian bawah dari lidah, sehingga pada pemeriksaan ini kita akan mengetahui bagaimana fungsi dari lidah tersebut. Yang pertama, kita meminta pasien untuk membuka mulut, kemudian kita lihat posisi dari lidah. Untuk kondisi normal, lidah akan tetap di tengah, namun ketika terjadi paralisis, maka posisi lidah akan mengarah pada kondisi yang sehat. Jadi, misalnya pasien mengalami paralisis yang sebelah kiri, maka lidah bagian dalam justru akan mengarah ke sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya.